Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tita Tania dari S1 Sistem Informasi dengan NIM 4112757201250037. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang soal UAS. Langsung saja. Di sini kita menggunakan HTML5, HTML Line Indonesia, lalu style CSS. Di bagian body ini berfungsi untuk mengatur font dan memberikan warna latar belakang. Lalu container lebar 400 width 420 px atau lebar font, margin font berada di tengah dengan ukuran 30 px, lalu background berwarna putih, padding 20 px, border radius, lalu label, display box, margin top 10 px, input, select text area dengan lebar 100, padding 8 px, dan margin top 5 px. Lalu pesan error akan muncul dengan font berwarna merah dengan ukuran 12 px. Lalu button atau tombol untuk mensubmitnya, button margin top 15 px, width 105%, padding 10 px, background color berwarna pink, color berwarna putih, lalu border none, cursor pointer. Lalu button hover atau background colornya berwarna pink. Lalu di plus container H2 itu untuk ukuran font registrasinya. Lalu font ID registrasi, label nama lengkap, input type text, ID nama digunakan untuk menginput nama. Di plus error ini digunakan untuk menampilkan pesan error khusus nama. Selanjutnya tempat lahir, input type text seperti teks biasa, divalidasi alfanumerik, lalu tanggal lahir, di plus error untuk memunculkan pesan error, lalu jenis kelamin, input type radial dan gender ini digunakan untuk kita hanya digunakan untuk si pengguna memilih satu jenis kelamin. Lalu label agama, kita memasukkan 6 opsi, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan aliran kepercayaan masing-masing. Lalu di plus error untuk menampilkan pesan error apabila agama tidak terisi. Lalu email, input type text ID email, di plus error sama seperti sebelumnya untuk menampilkan error apabila si pengguna memasukkan email tidak sesuai dengan standarnya. Lalu paspor, input type paspor, di kelas error untuk memunculkan pesan error apabila paspornya tidak terisi. Lalu konfirmasi paspor ini digunakan untuk mengkonfirmasi apakah paspor yang kita masukkan kedua kalinya sudah sesuai dengan sebelumnya. Jika tidak, maka akan muncul pesan error. Lalu button type submit untuk mendaftar. Lalu dokumen get element by ID form registrasi ini berfungsi untuk mencegah form langsung terkirim dan data yang tadi diisi akan menjalankan validasi terlebih dahulu.
Lalu let nama untuk mengambil input. Let nama dokumen get element by ID. Nama value trim. Trim ini digunakan untuk menghapus spasi depan dan belakang, dan seterusnya. Lalu ada rege. Let nama rege ini atau sama dengan aturan validasi. Aturan validasi nama itu seperti ini, yang artinya hanya huruf dan spasi dan minimal 5 karakter. Let tempat rege. Regenya seperti ini, yang artinya huruf, harus huruf. Lalu email, validasinya seperti ini, yang berarti format harus dengan standar email. Lalu let password rege, wajib huruf kecil, huruf besar, angka, dan minimal 8 karakter. Dokumen query selector ini berfungsi untuk menghapus pesan error lama sebelum validasi baru. Dapat validasi nama, nama rege. Jika si pengguna memasukkan nama kurang dari 5 karakter dan tidak dispasi, maka akan muncul pesan seperti ini. Lalu tempat lahir, jika kita mengisinya tidak alfanumerik, maka akan muncul pesan error seperti ini. Tempat lahir harus alfanumerik. Lalu validasi tanggal. Jika si pengguna tidak memasukkan tanggal, maka akan muncul pesan tanggal lahir wajib diisi. Lalu validasi gender. Jika pengguna lupa mengkliknya, maka akan muncul pesan error. Lalu validasi agama. Jika si pengguna lupa, maka akan diperingatkan. Agama wajib dipilih. Lalu validasi email. Jika email tidak sesuai, maka akan muncul format email tidak valid. Lalu validasi paspor. Jika paspor yang kita masukkan tidak sesuai dengan ketentuan, maka akan muncul error seperti paspor minimal 8 karakter mengandung huruf besar, kecil, dan angka. Lalu validasi konfirmasi paspor. Kan ini digunakan untuk mengonfirmasi apakah paspor kita sudah sama dengan sebelumnya. Jika kita salah, maka akan muncul pesan error seperti konfirmasi paspor harus sama. Jika valid, maka akan muncul registrasi berhasil. Kita coba. Kita masukkan nama lebih dari 5 karakter dan menggunakan spasi. Tempat lahir menggunakan alfanumerik. Lalu tanggal lahir. Jenis kelamin, agama, email, lalu password, lalu kirim, dan registrasi berhasil. Cukup sekian penjelasan
dari saya, kurang dan lebihnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.